Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ririn Wardiani dari Rumah Belajar Rajika. Kita akan membicarakan 34 bakat dalam talent mapping. Kalau corporation mengatakan bahwa setiap orang, setiap insan, setiap manusia mempunyai 34 bakat ini. Namun dinamika dan urutannya tentu saja berbeda karena setiap manusia, setiap insan adalah unik. Setiap insan, setiap manusia adalah makhluk yang berbeda. 34 bakat ini akan dibagi menjadi 4 klasifikasi ya. Pembahasannya akan kita bagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah thinking talents, yang kedua adalah striving talents, yang ketiga influencing talent, dan yang terakhir yang keempat adalah relating talents. Dari keempat klasifikasi itu akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang thinking talents. Thinking talents yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama adalah futuristik ya. Nanti akan kita bahas apa sebenarnya futuristik ini, lalu kemudian apa sebenarnya nanti kalau sudah mempunyai bakat ini bagaimana cara mengelolanya, lalu bagaimana kita menyikapi dan seharusnya futuristik ini bisa berdampingan dengan bakat-bakat yang lain. Lalu bakat-bakat yang lain ini apa? Dalam kehidupannya nanti futuristik ini apakah mempunyai peran ya, peran dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai apa. Teman-teman sekalian, futuristik ini adalah bakat yang ada di dalam thinking talents yang menekankan diri pada pribadi yang mempunyai daya imajinatif yang kuat ya. Dorongan yang kuat ini karena dia selalu mengimajinasikan, dia selalu berpikir ke arah masa depan. Jadi hal-hal yang saat ini terjadi ini selalu dihubungkan dengan apa yang sebenarnya akan terjadi di masa yang akan datang. Kekuatan yang terbesar di dalam orang-orang futuristik ini memang orang futuristik itu mempunyai gambaran apa yang terjadi, apa yang akan dituju ke depan. Karena secara basic bahwa futuristik ini adalah menggambarkan bagaimana kondisi masa depan. Karena seringnya atau kuatnya bakat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan, seringkali bakat futuristik ini seorangnya dikatakan sebagai seorang pemimpi karena selalu berangan-angan, selalu mempunyai bayangan bagaimana kehidupan yang akan datang. Namun sebenarnya keberhasilan itu juga bisa diraih melalui mimpi. Kata Nietzsche dalam Laskar Pelanginya ya, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Begitu kira-kira bahwa seorang pemimpi itu harus real, harus meskipun dia bermimpi tetapi orang-orang futuristik ini paham bahwa untuk mencapai ke sana itu apa yang harus dilakukan. Nah, di futuristik ini ya, bakat futuristik ini memang akan menjadi keren, akan menjadi oke, karena mereka itu saling berkomunikasi dengan orang futuristik juga. Jadi mereka akan berdiskusi bagaimana kehidupan-kehidupan yang akan datang. Jadi memang orang-orang yang mempunyai bakat futuristik ini nanti partnernya juga bisa dari futuristik juga, karena mereka bisa saling berdiskusi, saling bertukar pikiran bagaimana sebenarnya menyikapi kondisi ini dan bagaimana pandangan-pandangannya untuk kedepannya. Oleh sebab itu, orang-orang futuristik ini ya membutuhkan space, membutuhkan ruang yang sangat
sangat sangat lebar, sangat leluasa untuk mengekspresikan apa sebenarnya gambaran-gambaran pandangannya ke depan itu terhadap proyek tertentu mungkin, atau juga futuristik ini juga mempunyai kontribusi untuk proyek baru apa yang harus kita pilih, karena melihat kondisi pandemik seperti ini, bagaimana kemudian menyikapi pembelajaran yang virtual ini, orang-orang futuristik itu punya pandangan-pandangan ke depan itu bagaimana sebenarnya, ada proyek baru kah, bagaimana pembelajaran yang kekinian karena melihat kondisi pandemik dan harus virtual terus, ini bagaimana pandangannya ke depan. Kemudian memang bakat futuristik ini memang perlu diimbangi tidak hanya kita berdiskusi dengan orang-orang futuristik saja, tetapi juga akan menjadi keren dan oke itu ketika bertemu juga dengan orang yang berbakat strategik. Orang yang berbakat strategik itu adalah orang yang paham tentang masalah yang terjadi, paham tentang bagaimana menyusun schedule-nya, mencari jalan, mencari celah agar pandangan-pandangan sang futuristik ini bisa terrealisasi. Nah, bakat strategik ini akan membantu orang-orang yang berbakat futuristik ini dalam hal memilih jalan, memilih strategi, memilih metode apa agar pandangannya, apa yang dipikirkan itu, apa harapannya itu dapat terwujud. Kemudian selain untuk pribadi futuristik ini juga perlu di dalamnya itu bakat yang namanya aktivator ya. Seringkali kadang-kadang orang futuristik itu berangan-angan saja, bermimpi saja, mempunyai konsep-konsep yang luar biasa untuk bagaimana kehidupan yang akan datang, tapi kadang-kadang hanya berupa angan-angan saja. Perlu adanya dalam dirinya atau nantinya bisa berkolaborasi dengan bakat yang namanya aktivator. Aktivator itu adalah orang yang sangat senang untuk langsung, tidak perlu ya berlama-lama dalam berangan-angan, tetapi yang terpenting ayo kerjain sekarang, karena yang terpenting ayo kerjakan saat ini ayo kita lakukan apa yang bisa dapat kita lakukan agar angan-angan itu tercapai, sehingga orang-orang futuristik ini akan berpartner dengan orang-orang yang aktivator, atau dalam diri pribadi yang futuristik ini, kalau ada aktivatornya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, karena tidak hanya angan-angan saja, tetapi angan-angan itu juga akan tereksekusi, akan segera dilakukan agar angan-angan itu bisa terwujud. Kemudian bisa juga dinamika bakatnya bisa berupa komen. Komen ini adalah memutuskan ya, orang yang mampu memutuskan sesuatunya, orang yang mempunyai dorongan yang kuat untuk memerintah orang, untuk melakukan melakukan kegiatan-kegiatan yang ya sekarang harus dilakukan sekarang ya. Sekarang dalam arti ini kita memutuskan bahwa dari semua angan-angan itu, dari semua hal-hal yang kita bicarakan untuk masa depan itu, sebenarnya mana yang segera diputuskan, mana ini, itu komen. Jadi mana ini yang harus kita lakukan yang pertama kali. Tentu saja apa yang kita inginkan itu harus dibagi-bagi nih, dibagi-bagi mana yang istilahnya adalah ketercapaian dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seorang komen itu mampu memutuskan itu, mampu memerintahkan bahwa kita programkan sekarang langkah yang harus kita lakukan ini, gitu. Itu komen. Kemudian bakat futuristik ini juga sangat membutuhkan apa yang disebutkan dengan orang yang berbakat communication, atau di dalam diri orang futuristik itu
bisa jadi nanti kita lihat communication-nya di mana. Karena apa-apa yang diinginkan atau apa-apa yang dirancang, apa-apa yang pandangan si futuristik itu ke depannya, itu harus dikomunikasikan, didiskusikan, diomongkan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena kadang-kadang angan-angan atau mimpi itu tidak akan terwujud kalau tidak dikomunikasikan. Sehingga orang-orang yang berbakat futuristik ini akan bisa terbantu apabila berpartner dengan orang communication, atau juga melihat bagaimana dinamika bakatnya sang futuristik ini akan lebih bagus apabila apa yang diinginkan, apa yang diangankan, apa yang diprogramkan di masa yang akan datang itu terbantu dengan bakat yang communication ini. Selain itu, bakat futuristik ini juga bisa berkolaborasi dengan bakat orang yang berbakat intellection, karena apa yang diangankan, apa yang dimimpikan itu tentu saja harus dianalisis lebih tajam ya, lebih dipahami untuk sebenarnya mana yang dibutuhkan atau mana yang merupakan prioritas pertama, prioritas kedua dan selanjutnya itu perlu dianalisis dan perlu dipahami secara detail. Nah, ini fungsi dari bakat intellection ini bisa menunjang pada bakat strategik ini. Nah, ketika futuristik ini kalau pada anak-anak ya, kalau pada anak-anak ini kita lihat kalau kita tanya anak-anak kita ini cita-citanya apa gitu. Nah, ini bagaimana mengondisikan, memunculkan agar bakat anak-anak secara futuristik itu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa nih cita-citanya? Besok mau jadi apa? Begitu untuk anak-anak ya. Saya punya pengalaman mengikuti gerakan relawan kelas inspirasi ya. Itu adalah program dari Indonesia Mengajar. Saya pernah mengikuti beberapa kali kegiatan kelas inspirasi. Apa itu kelas inspirasi? Kelas inspirasi itu bagaimana kita yang mempunyai profesi-profesi tertentu bisa menginspirasi anak-anak sekolah dasar yang ada di desa-desa. Karena dia itu kadang-kadang cita-citanya kalau ditanya itu cita-citanya jadi apa? Cita-citanya jadi dokter, jadi guru, jadi polisi, tetapi menjadi dosen itu dia tidak tahu bahwa ada profesi-profesi yang lain. Dan kelas inspirasi itu memberikan ruang kepada anak-anak. Nah, kegiatan-kegiatan di kelas inspirasi itu sangat futuristik. Kita menanyai, kita memberikan inspirasi kepada anak-anak sekolah dasar untuk berangan-angan, untuk bercita-cita nanti akan menjadi profesi apa. Dan pada saat itu saya mengenalkan bagaimana profesi seorang dosen, karena yang dia tahu hanya seorang guru, ternyata ada profesi yang lain selain guru adalah dosen. Nah, berkaitan dengan bakat futuristik ini, saya mempunyai pengalaman dengan klien saya yang futuristiknya itu nomor satu, futuristiknya itu nomor satu tertinggi. Tetapi setelah saya lihat di bakat communication-nya hitam, kemudian aktivatornya juga hitam. Padahal dia adalah jurusan, dia itu mengambil program studi komunikasi, tetapi dia tidak komunikatif ya, karena komunikasinya hitam dan aktivatornya hitam. Nah, pada di futuristik ini ya, di futuristik ini membutuhkan tidak hanya sekedar angan-angan tetapi harus segera dieksekusi. Nah, saya berikan gambaran bahwa memang mengapa hitam, cari partner kalau di dalam dirimu itu tidak muncul yang disebut dengan aktivator, bahwa angan-angan atau mimpi itu tidak segera dieksekusi, cari partner ya, cari partner yang mempunyai aktivator yang kuat sehingga nanti bisa berkolaborasi. Ternyata benar. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik ini
dia mengabarkan kepada saya bahwa dia menjadi ketua untuk PMB ya, pendaftaran mahasiswa baru. Dia mempunyai program. Jadi itu idenya akhirnya dia punya gambaran bahwa nanti penerimaan mahasiswa baru itu dengan cara begini. Nah, itu disampaikan kepada di kampus. Akhirnya dia menjadi ketuanya. Akhirnya dia juga apa nanti yang bisa diraih sampai beberapa masa depan ya, beberapa program dalam penerimaan mahasiswa baru ini programnya apa saja. Nah, salah satunya yang dia eksekusi itu ternyata dia berpartner dengan orang yang aktivatornya tinggi, dan dia mengabarkan bahwa benar Bu Ririn, bahwa saya bisa melaksanakan sesuai dengan harapan saya, bahwa saya mempunyai cara teknik tertentu di dalam pendaftaran mahasiswa baru. Akhirnya dia melakukan pendaftaran mahasiswa baru itu dari mall ke mall ya. Di mall-mall itu dia presentasi, ada pojok sendiri dia lakukan, apa saja yang dia lakukan untuk mengenalkan kampusnya. Jadi akhirnya mengapa itu dipilih? Katanya karena memang anak-anak sekarang kan senangnya di mall, informasi itu akan lebih mudah. Jadi banyak sekali pandangannya ke depan. Tidak hanya itu, dia juga mempunyai pandangan-pandangan bagaimana penerimaan mahasiswa baru di kampusnya itu bisa bervariatif, tidak hanya sekedar sosialisasi, ada banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, ini kemudian menjadi rasa puas saya, ternyata anak yang dulunya hanya mempunyai mimpi saja, ternyata setelah mengetahui aktivatornya hitam, dia bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Lalu bagaimana untuk mengembangkan bakat futuristik ini? Karena di dalam bakat futuristik itu hal yang terpenting adalah bagaimana pribadi futuristik itu selalu berpikir ya. Oleh sebab itu, bagaimana mengembangkan bakat ini? Yang pertama adalah mereka harus melatih keterampilan yang bisa membantu membuat rencana yang lebih baik, membuat rencana yang istilahnya realistis ya, membuat rencana yang membumi. Maksudnya membumi itu tidak berada di awan, tapi tidak ada di awang-awang, tetapi bisa dilaksanakan. Jadi selain itu juga bisa membuka ruang untuk lebih memperbanyak informasi-informasi yang lain, dan juga bisa bertemu dengan komunitas-komunitas yang lain yang bisa untuk mengekspresikan apa sebenarnya hal yang harus dibutuhkan di dalam di dalam pengembangan bakat futuristiknya. Nah, kawan, berkaitan dengan bakat lemah, ini bagaimana futuristik ini yang berbakat, kalau futuristik itu selalu berpandangan ke depan ya, bagaimana ketika futuristiknya itu hitam, futuristiknya itu lemah, ya kalau memang lemah, ayo berpartner dengan futuristik yang kuat kan gitu ya. Kemudian memang orang-orang yang mempunyai futuristik lemah ini kadang-kadang kurang melihat jangkauan ke depan. Dia hanya melihat saat ini program yang bisa saya lakukan, hal yang bisa saya lakukan pada hari ini, esok atau bulan depan, atau jangkauannya itu tidak panjang ya, tidak panjang. Oleh sebab itu orang-orang yang futuristiknya lemah nanti bisa berkoordinasi atau bisa berpartner ya, berkolaborasi dengan futuristik yang kuat, sehingga dengan diskusi seperti ini kita bisa yang berfuturistik lemah bisa melihat bahwa ternyata apa yang akan kita laksanakan itu mempunyai skop yang sangat luas. Demikian mungkin kawan yang bisa saya sampaikan bagaimana bakat futuristik itu. Adakah di dalam diri kawan-kawan semuanya? Nah, bagaimana dengan peran yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berbakat futuristik? Jadi orang-orang yang berbakat futuristik, karena di sini adalah pemikirannya jangka panjang, berarti memang peran yang bisa dilakukan adalah di
perencana ya, perancang program, perencana program, pembukaan usaha-usaha baru, itu adalah peran-peran yang bisa dilakukan oleh seorang futuristik. Oke, nanti akan kita bahas bakat-bakat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.